sekian 50 sekian orang menggunakan kecubung. Kemudian pasien-pasien ini dilarikan ke rumah sakit jiwa. Terus ada 2 yang meninggal. Orang yang pikun, pikun amnesia, asetilkolinya memang ngedrop. Zaman Amazon gitu ya, digunakan untuk ritual keagamaan Mas Daniel. Karena efek yang ditimbulkan setelah menggunakan adalah tadi yang disebutkan halusinasi. Jadi halusinasi itu adalah persepsi sensorik yang salah. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Tribun Health edisi Rabu 24 Juli 2024. Angka cantik nih ya, 24. Nah, akhir-akhir ini kita banyak melihat di media sosial, mungkin ini sudah beberapa tahun yang lalu juga sering muncul, tapi akhir-akhir ini masih dalam rentan waktu bulan Juli ini, banyak orang yang memposting kelakuan atau sikap-sikap orang yang katanya karena efek dari daun kecubung. Nah, daun kecubung ini diduga bisa membuat orang merasa fly, merasa berhalusinasi dan sebagainya lah. Pokoknya dampak-dampak buruk yang sekarang banyak muncul di media sosial. Nah, di Studio Tribun Jabar telah hadir dosen farmasi dari Universitas Santo Borromeus, ada Teh Mercy. Halo Teh, apa kabar? Halo. Sehat ya? Sehat. Oke. Udah lama ya nggak ketemu ya? Lama. Cukup lama. Kemarin kita terakhir tentang tumbuh-tumbuhan juga, tentang daun kratom. Daun kratom yang respon dari penonton Tribun Jabar juga bervariasi. Semoga bukan karena mereka pengguna ya. Nah, kayaknya iya. Kayaknya Kayaknya mereka pengguna dan tidak setuju kalau daun kratom ini sebagai narkotik. Oh gitu. Tidak setuju. Karena Banyak kontra. Oke. Ya, hampir 80% komentar yang ada di sana itu kontra semua. Oh iya. Mereka bilang saya sudah mengkonsumsi dan sembuh dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan juga ya, yang akhir-akhir ini viral, yaitu tadi daun kecubung. Daun kecubung atau tanaman kecubung lah ya. Iya. Nah, boleh nggak sih Teh dijelasin dulu nih awal-awalnya nih, dari mana sih daun kecubung ini dan wujudnya itu seperti apa gitu? Ya mungkin nanti dibantu sama teman-teman untuk boleh Visualnya. menayangkan visualnya. Okay. Daun kecubung seperti apa. Tapi daun kecubung ini adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Indonesia itu termasuk daerah tropis dan subtropis. Subtropis itu kayak Jepang, Cina begitu ya. Dia itu tumbuh di daerah tropis dan subtropis yang mudah sekali tumbuh dalam suasana seperti di Indonesia. Jadi dengan curah hujan yang seperti di Indonesia, dengan pemanasan seperti yang ada di Indonesia, dia mudah tumbuh. Mungkin Tribuners juga bisa sering melihat di jalanan daun kecubung seperti apa, tanaman kecubung seperti apa. Mungkin pernah lihat tapi nggak ngeh itu daun kecubung. Nah, sebenarnya tanaman kecubung ini adalah tanaman yang sudah dipakai sejak zaman kuno. Kalau kita pelajari, tanaman ini digunakan sejak bahkan zaman sebelum Masehi begitu, di zaman Aztec, zaman Maya, zaman Amazon gitu ya, digunakan untuk ritual keagamaan Mas Daniel. Ritual keagamaan ya. Jadi digunakan untuk doa-doa karena efek yang ditimbulkan setelah menggunakan adalah tadi yang disebutkan halusinasi. Halusinasi ya. Jadi mungkin di zaman kuno itu orang kalau berhalusinasi merasa dekat dengan penciptanya. Ya, waktu dia menggunakan terus dia melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain, mungkin anggapan pada masa merasa itu di adalah surga kali ya. Merasa di surga, ya merasa sepertinya saya bisa dekat dengan roh-roh lain gitu. Padahal sebenarnya memang itu adalah cerita tentang halusinasi. Begitu ya. Jadi memang sudah sejak masa kuno, masa lampau ini digunakan untuk ritual keagamaan, untuk spiritual di India, di Afrika begitu digunakan. Nah, sekarang tentu masih ada tanamannya karena ini tanaman liar, dan tentu sekarang saya rasa anak-anak postmodern seperti sekarang nggak mempercayai itu sebagai bentuk untuk ritual keagamaan ya. Jadi memang ada sesuatu yang ada di tanaman ini yang kemudian berefek halusinasi. Mungkin kita akan pelajari hari ini apa itu. Oke. Nah, berarti berbicara tentang halusinasi, artinya ini lebih ke arah ketenangan ya? Atau mungkin halusinasinya itu lebih ke halu yang barbar gitu loh, atau gimana sih? Ya, kita kan yang normal nih ya. Yang normal itu Mas Daniel ngelihat tangan saya. Mas Daniel bisa melihat tangan saya. Bisa. Ini adalah bentukan fisik yang memang sudah ada. Nah, bagaimana Mas Daniel bisa melihat tangan saya? Awalnya itu ada reseptor di mata yang menangkap itu sebagai benda yang bisa terlihat. Kemudian dari benda yang bisa dilihat, rangsangannya itu akan dibawa ke otak.
sampai ke otak menggunakan sistem syaraf dan dibantu oleh senyawa kimia. Nah itu kalau jadi ini lihat ya, bisa ya. Ini bisa sampai ke otak, di otak kita akan bilang oh itu adalah tangan. Karena ada rangsangan yang nyampe. Otomatis lah. Otomatis. Saya pukul juga ya. Mungkin itu detailnya gitu. Saya pukul maksudnya ada reseptor nyeri yang ada di tangan yang kemudian sama membawa rangsangan sampai ke otak, dibantu oleh senyawa kimia sehingga itu akan diterima sebagai rasa sakit. Itu adalah normalnya. Nah, orang yang halusinasi itu tidak ada yang tampak. Tangan ini tidak ada sesuatu tapi dia bisa melihat seperti ada semut yang menggerogoti dia gitu ya. Seperti ada bisikan-bisikan. Padahal secara panca indera oleh orang-orang normal itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Biasanya yang terkait dengan panca indera kita. Apa aja sih panca indera tuh? Apa yang dilihat ya, apa yang didengar, apa yang dirasa gitu ya. Pokoknya semua yang terkait panca indera yang sebenarnya tidak terjadi, dia alami. Jadi halusinasi itu adalah persepsi sensorik yang salah. Jadi normalnya kita punya persepsi sensorik yang tadi saya ceritakan terkait dengan sistem syaraf, tapi pada orang yang halusinasi terjadi persepsi sensorik yang salah. Ya ini sering banget ya dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis mungkin ya. Ya mungkin di zaman dulu kan itu dianggap sebagai ini kayaknya saya kerasa apa gitu ya. Kerasa ini ya tiba-tiba merinding atau tiba-tiba aku ngelihat sesuatu nih. Gitu. Makanya temen yang bekerja di bagian kejiwaan berpikir bahwa orang tuh nggak ngelihat setan kok, mereka lebih ke arah halusinasi. Mereka yang belajar tentang sesuatu yang ada di otak itu tadi, senyawa kimia yang ada di otak beranggapan bahwa orang-orang yang tampaknya melihat sesuatu itu bukan melihat sesuatu tapi lebih ke halusinasi gitu. Karena memang bisa dipelajari apa sih yang terjadi di otak pada saat seorang sedang mengalami halusinasi seperti itu gitu. Nah, kadang teh tentang halusinasi ini kadang orang bangga tahu. Oh iya. Punya sering-sering merasa anak IndiHome. Bukan IndiHome ya, bukan. Nah, kadang dia bilang dia punya keahlian indera keenam lah, apalah banyak lah ya istilah-istilah, dan ada yang bangga dengan halusinasi ini dan ada juga yang mungkin terganggu dengan ini. Nah, sebenarnya tadi ya masalah tentang daun kecubung tadi nih. Bagian apanya sih yang paling yang berpotensi untuk membuat seseorang yang mengkonsumsinya itu jadi halusinasi ya. Daun kecubung ini ternyata tadi kalau zaman dulu dianggap sebagai ritual keagamaan, zaman sekarang diperiksa. Farmasis itu memeriksa apa sih yang terkandung di dalamnya. Dan ternyata di dalamnya ditemukan ada alkaloid-tropan namanya, senyawa yang ada di dalam tanaman ini, baik itu di daun, di bunga, di biji, di semua bagian ada namanya alkaloid-tropan. Alkaloid-tropan itu kita bisa temukan yang sama dengan alkaloid-tropan itu ada 3 senyawa yang ada juga di pasaran, yaitu atropin, skopolamin sama hiosin. Nah, artinya dalam obat tuh ada obat kimia itu ada yang komposisinya atropin, skopolamin dan hiosin. Dan obat-obat ini masuk kategori alkaloid-tropan. Ya, sehingga kalau kita pelajari secara farmakologi, alkaloid-tropan ini memiliki efek menghambat asetilkolin. Jadi obat ini kerjanya gimana menghambat asetilkolin. Cara kerjanya begitu. Nah, pertanyaannya adalah asetilkolin itu apa? Nah, asetilkolin itu adalah senyawa kimia yang tadi. Tadi kan saya bilang bahwa ini ada persepsi sensorik, diterima oleh otak, dibantu oleh senyawa kimia, kita persepsikan itu sebagai benda. Nah, pada orang yang menggunakan tadi alkaloid-tropan dalam dosis besar, asetilkolinnya tuh jadi drop, berkurang. Sehingga terjadi gangguan persepsi sensoriknya. Contoh kasusnya? Contohnya misalnya seperti si pasien akan merasa seperti ada semut yang menggerogoti dia. Padahal itu tidak ada karena senyawa kimia yang menghantarkan impuls sampai ke otak itu kurang, yaitu asetilkolin tadi. Jadi sekali lagi senyawa tropan ini atau alkaloid-tropan adalah obat atau senyawa kimia atau senyawa dari tanaman yang berefek menghambat asetilkolin. Asetilkolin itu apa? Asetilkolin adalah senyawa kimia yang ada di otak yang berperan untuk penghantaran sensasi atau sensorik. Penghantaran impuls sensorik yang tadi gitu. Jadi akibatnya seseorang yang meminum alkaloid-tropan berefek halusinasi karena asetilkolinnya dihambat. Karena asetilkolin ini berperan dalam penghantaran impuls. Asetilkolinnya nggak ada berarti dihambat. Jadi dia nggak melihat, tapi dia merasa seperti melihat begitu. Mungkin mudah-mudahan bisa terpahami ya. Bahwa asetilkolin ini adalah senyawa kimia yang ada di otak, tapi tidak hanya berperan dalam penghantaran sensorik, tapi juga berperan dalam daya ingat. Jadi seseorang yang punya daya ingat baik, dilihat apa yang terjadi di kepalanya, begitu di otaknya, ternyata asetilkolinnya banyak. Orang yang pikun,
pikun amnesia, asetilkolinnya memang ngedrop. Jadi kadar di mana asetilkolin yang ada di sistem syaraf pusat itu rendah, itu mengakibatkan halusinasi, mengakibatkan amnesia gitu. Sama delirium, kebingungan gitu. Nah, si obat ini, si kecubung ini menyebabkan penurunan kadar asetilkolin, sehingga efek yang diharapkan, efek yang terjadi adalah pastinya halusinasi. Sama yang tadi ya, amnesia begitu jadinya. Jadi kebingungan, dia akan bisa lupa terhadap apa yang terjadi. Dalam gitu. waktu dekat ya biasanya. Dalam rentang waktu singkat, karena begitu asetilkolinnya kembali kan akan normal kembali normal begitu lagi, mestinya ya. Oke, artinya si daun kecubung ini ataupun komponen-komponen dari kecubung ini berarti membuat seseorang itu jadi ketergantungan ya Teh? Kalau menyebabkan ketergantungan fisik seperti halnya penggunaan opioid tidak begitu ya. Jadi kalau opioid kan waktu itu pernah kita ceritakan bahwa seseorang opioid yang menggunakan yang di kratom ya. Yang kratom ada di kratom atau ada di morfin, ada di heroin, itu menyebabkan ketergantungan fisik. Jadi akibatnya pasien akan sakau. Mungkin pernah dengar ya. Karena dia adalah golongan opioid yang kalau dipakainya terus menerus kemudian dihentikan mendadak, si pasien akan sakit begitu. Nah, ini sebenarnya tidak menyebabkan ketergantungan fisik. Karena tidak terkait dengan opioid, tapi terkaitnya dengan asetilkolin. Itu bisa dipelajari sebenarnya. Tapi tentu bisa menyebabkan ketergantungan psikologis. Jadi seseorang yang menggunakan itu nggak cuma halusinasi aja sih, ada katanya perasaan senang, bahagia. Jadi dia ngerasa pengen ngalamin lagi nih lucu-lucuan. Bisa begitu gitu. Tapi tidak menyebabkan ketergantungan fisik seperti halnya penggunaan opioid. Sebenarnya begitu. Apalagi Gen Z ya yang suka Gen Z pengen nyoba-nyoba nggak sih ini ya? Enak ya, lucu ya, kemarin aku halu gitu kan. Iya, kadang-kadang seringnya kalau kumpul sama temen-temennya, kayaknya lucu ya kalau kita kunci, dikasih terus dia pengen tahu dia ngapain gitu kan. Tiba-tiba nempel di dinding, rasa seperti cicak, viral ya. Padahal dia nggak berpikir panjang bahwa efek kedepannya bahaya. Nah, karena ternyata si asetilkolin ini tidak hanya kerja di otak. Asetilkolin juga bekerja di sistem syaraf perifer. Sedikit aja lah 1 SKS ya. Jadi sistem syaraf itu kan nggak terlalu sih. Jadi sistem syaraf itu sistem yang menghantarkan impuls. Kalau saya pegang sesuatu, dihantarkannya menggunakan sistem syaraf. Sistem syaraf dibagi 2. Sistem syaraf pusat, berarti sama sistem syaraf tepi. Kalau ada di pusat, satu lagi berarti tepi. Tepi itu kadang-kadang kita sebut sebagai perifer. Daerah perifer, daerah tepi gitu kan. Sistem syaraf pusat itu yang mengontrol, mengendalikan. Itu ada otak sama sumsum tulang belakang. Kayaknya pelajaran SD. Sistem syaraf tepi itu yang melaksanakan. Oke kan? Ini yang mengendalikan, itu yang melaksanakan. Nah, sistem syaraf tepi dibagi jadi 2. Sistem syaraf yang disadari dan sistem syaraf yang tidak disadari. Yang disadari misalnya kita mukul orang, kita sadar. Kita kendalikan. Yang tidak disadari itu contohnya adalah yang terlibat dengan organ-organ dalam. Contohnya jantung. Waktu jantung berdetak gitu ya, kita nggak sadar kan? Ya dia detak aja. Lambung kita melakukan gerakan peristaltik, dia begitu saja. Kita tidak sadari. Nah, si asetilkolin ini ternyata berperan dalam pergerakan organ-organ dalam yang tidak disadari. Dia berperan dalam pergerakan organ-organ dalam yang tidak disadari. Terutama pada penghantaran sistem syaraf parasimpatis. Itu juga pernah dengar mungkin teman-teman Tribuners. Jadi sistem syaraf otonom yang tidak disadari dibagi 2, sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Bedanya apa? Sistem syaraf simpatik itu yang bergerak pada saat kita stres. Jantung berdebar kencang. Pembuluh darah menyempit. Nah, kalau parasimpatik yang asetilkolin pada saat kita sedang istirahat. Jantungnya akan melambat dan seterusnya. Nah, kratom ini, kecubung ini kerjanya adalah menghambat asetilkolin. Berarti akibatnya adalah jantung si pasien yang menggunakan, jantung orang yang menggunakan akan berdetak kencang. Nah, kalau terus-terusan digunakan, kematian bisa ditimbulkan akibat takikardi. Atau bisa diakibatkan karena jantung berdebar terlalu kencang. Jadi kematian kan kasus yang beredar ini yang di Kalimantan Selatan ya. Sekian 50 sekian orang menggunakan kecubung. Kemudian pasien-pasien ini dilarikan ke rumah sakit jiwa. Terus ada 2 yang meninggal. 7 dirawat bahaya begitu ya. Nah, ini terjadi karena si pasien ini terlalu berlebihan, overdosis. Ya, sehingga akibatnya karena dia overdosis, jantungnya bisa berdebar dengan sangat kencang. Dan akibatnya kematian gitu. Jadi bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa, karena dia tidak hanya berpengaruh di sistem syaraf pusat, tapi juga dia berpengaruh di sistem syaraf otonom yang terkait dengan organ-organ dalam tadi. Apa efeknya? Jantung berdebar, kemudian pembuluh darah menyempit ya. Tapi di satu sisi dia juga sebenarnya dalam dosis kecil berefek, yaitu
dilator, menyebabkan bronkus melebar. Nah, itu memang harus dipelajari tentang sistem simpatis dan parasimpatis begitu. Oke, Tribuners, saya khawatir nih, takutnya sewaktu tadi kita sampaikan bahwa ini tidak akan menyebabkan ketergantungan, tidak akan apa namanya ya, jadi seolah-olah ini aman gitu. Tapi ternyata di ujung tadi percakapan bahwa ini bisa menyebabkan bahkan sampai kematian. Kematian. Kenapa? Karena dia tidak hanya si alkaloitropan ini tidak hanya berefek pada sistem syaraf pusat, tapi juga berefek pada sistem syaraf otonom. Oke, itu ya Tribuners, artinya tetap harus apa ya namanya? Harus jeli dalam diskusi kita ini, harus jeli ya menyimaknya ya. Jangan sampai wah itu Bu dosennya nyampaikan ini aman kok gitu ya. Akhirnya dikonsumsi berlebihan, akhirnya meninggoy ya. Konyol. Kita meninggalnya ya? Jangan konyol deh konyol gitu ya. Jangan karena pengen coba-coba supaya lucu-lucuan, yuk kita halusinasian, tiba-tiba digunakan dalam dosis tinggi dan kemudian detak jantungnya meningkat, tidak terkendali, berakibat kematian. Itu kan konyol ya. Apalagi kalau anak-anak muda masih produktif. Kalau udah tua juga nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Bukan itu jalan pintasnya ya. Bukan itu ya. Harus ada prosedur-prosedurnya. Nah, baik, Teh. Itu kan tadi kita sudah membahas sedikit tentang dampak ya, secara negatifnya. Sebenarnya dari daun kecubung ini ada nggak sih kebaikannya gitu atau manfaatnya untuk kesehatan yang baik gitu? Jadi tadi disampaikan bahwa di dalamnya terdapat alkaloitropan yang sebenarnya ada juga dalam obat-obatan yang ada di pasaran. Atropin, skopolamin, hyosin itu ada di pasaran dengan efek yang sama. Dan obat-obat itu memang digunakan dalam dosis kecil. Digunakan untuk apa? Untuk asma, untuk mencegah kram perut, kejang gitu ya, untuk mata, melebarkan pupil mata. Ada banyak hal menggunakan obat-obatan jenis ini dalam dosis kecil. Jadi memang kalau kita baca di internet gitu ya, efek dari daun kecubung tentu ada, tapi efek itu muncul dalam dosis kecil. Kalau dalam dosis besar tentu akibatnya kematian. Nah, daripada gitu ya menggunakan daun kecubung yang tidak tahu dosisnya apa, mendingan kan beli obat yang jelas-jelas sudah diatur gitu ya, sudah dikendalikan dosisnya begitu. Oke. Baik, harus sesuai dokter lah ya. Jadi ada nggak efeknya? Ada gitu ya. Salah satunya tadi saya sampaikan obat asma gitu ya, bisa untuk asma ya. Nah, aku juga baca-baca nih kemarin nih Teh. Ada beberapa manfaat-manfaatnya dari daun kecubung itu, kayak mengatasi flu, bisa meningkatkan daya tahan seksual, menurunkan gejala rabies, nah itu tuh ya. Terus gangguan pencernaan, mengontrol gejala Parkinson. Ya. Berarti memang bisa ya? Ya, jadi salah satu obat Parkinson itu namanya trihexyphenidyl. Kerjanya menghambat asetilkolin. Seperti halnya alkaloitropan ini menghambat asetilkolin. Jadi orang yang Parkinson itu disebabkan karena ketidakseimbangan antara dopamin, ada senyawa kimia di otak juga, dan asetilkolin. Dalam hal ini asetilkolinnya terlalu berlebih sehingga orang merasa tremor. Nah, itu diobati dengan cara menghambat asetilkolin. Jadi tadi mungkin tersampaikan bahwa asetilkolin itu bekerja di dua tempat, di sistem syaraf pusat dan di sistem syaraf otonom. Di pusatnya tadi untuk daya ingat ya, kemudian salah satunya untuk gerakan motorik, salah duanya untuk emosi, salah tiganya untuk halusinasi, tadi persepsi sensorik. Oke, Teh, saya juga penasaran ya. Biasanya ya sayur-sayuran dan sebagainya, daun-daunan itu kalau direbus atau dibakar itu ada vitamin yang hilang, ada mungkin racun yang hilang. Nah, kalau misalkan daun kecubung sendiri kan banyak tuh dijual di media sosial ya, di platform manapun ya, di e-commerce yang lain dimanapun itu kan kayaknya banyak tuh mulai muncul di pasar online tuh, kayak pasar karena online. Seru mungkin ya. Ada yang bentuknya kering, daun kering, ada yang masih hijau gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dengan proses pemanasan dan sebagainya, ini masih bermanfaat nggak sih? Iya, melalui jurnal yang saya baca gitu ya, bahwa efek racun yang ditimbulkan oleh kecubung ini tidak rusak oleh pemanasan, oleh pengeringan, nggak rusak. Jadi tetap aja beracun begitu. Mau diapain juga dia tetap efeknya akan tangguh ya, ini daunnya. Gitu, ya. Tangguh ya. Ya, racunnya ya bikin halusinasi dan seterusnya masih ada sampai dipanaskan, dikeringkan, tidak berefek. Tidak berefek menurunkan kadar racunnya begitu. Oke. Nah, kalau untuk dunia medis sendiri, obat-obatan kimia, apakah
kandungan-kandungan yang ada di dalam kecubung ini pernah digunakan untuk obat-obatan kimia? Ya, sebenarnya tanaman itu ada banyak dan alkaloid tropan itu ada di mana-mana sebenarnya, nggak cuma di kecubung aja. Ya. Dan juga secara kimia bisa disintesis gitu ya, kita bisa buat dan ini memang digunakan. Mungkin ada beberapa merek ya dengan komposisi serupa yang biasanya terutama digunakan untuk kejang akibat PMS. Isinya sama, hyosin N-butyl bromide gitu ya. Jadi hyosin N-butyl bromide itu adalah nama kimia untuk senyawa yang sama gitu ya, yang ada di kecubung ini digunakan untuk kejang pencernaan gitu. Jadi kejang pada saat wanita biasanya PMS gitu ya. Nah itu obat yang sama sebenarnya dalam dosis kecil. Nah di media sosial juga ya banyak orang yang mengkonsumsi kecubung ini secara terang-terangan ya, terang-terangan karena ini kan bukan tergolong dalam narkotik ya, kategori narkotika ya. Bukan. Kalau narkotika bukan ya. Mestinya psikotropika mungkin. Psikotropika. Tapi juga kayaknya belum diatur ya. Sepertinya belum diatur. Kemarin sekilas aku juga baca belum diatur sebagai kategori atau golongan dari narkotika dan sebagainya. Nah, untuk pengelolaannya kan banyak yang memakan secara mentah, ada yang dilalap gitu ya. Ada yang dilalap itu. Saya mau nanya, ini sebenarnya rasanya gimana ya gitu kan? Kalau bentukannya kayaknya dari genusnya ya, dari familinya famili Solanaceae. Apa itu? Solanaceae satu famili tanaman yang mirip dengan terong Sunda tuh ya. Terong lalap itu ya. Terong lalap Sunda ya. Yang bulat ya. Yang bulat itu yang warna hijau ya. Kalau kita potong, buka gitu isinya menyerupai gitu. Biji-bijinya itu. Ada biji-biji kecil-kecil gitu. Di biji itu terutama banyak alkaloid tropannya. Kayak selasih nggak sih? Selasi kayaknya lebih kecil-kecil gitu ya. Itu kayak tomat tuh Solanaceae juga. Tomat kalau kita potong kan dalamnya tuh kayak kecil-kecil gitu ya. Nah modelnya gitu sebenarnya kayak terong Sunda lah ya. Terong Sunda bukan sih namanya, bukan ya? Terong apa? Terong deh pokoknya terong bulat gitu lah ya. Lalapan itu ya yang ada kalau kita makan makanan ada kemangi, ada apa ya namanya, lenca ya. Iya, dan gitu. sebagainya itu ya. Jadi dibuka tuh modelnya kurang lebih mirip gitu ya. Takutnya kan Tribuners ngeliat terus kayaknya lucu deh kita makan gitu, tiba-tiba halusinasi. Nah halusinasinya itu terjadinya bisa sampai 2-3 hari dengan peaknya di 30 sampai 60 menit. Jadi 1 jam ya. Jadi makan sejam kemudian dia kena gitu. Halusinasi bisa sampai 2 hari. Penasaran juga ya kalau misalkan orang yang mengkonsumsi. Iya, salah deh. Penasarannya gini, kalau orang yang baru mengkonsumsi kecubung, tes urinnya itu hasilnya gimana ya gitu. Ya, penasaran nggak sih? Mestinya sih nggak ini ya, bukan narkotika soalnya dia kan antagonis. Dia kan antagonis asetilkolin yang tadi. Jadi kayaknya nggak atau seperti, mungkin di darah atau apa gitu yang terjadi di darahnya gitu atau di urinnya atau di keringatnya atau apanya, kita belum. Kayaknya harus diteliti ya. Harus diteliti tuh. Kayaknya ada banyak sih tadi kemarin buka jurnal tentang itu. Kayaknya cukup banyak orang yang meneliti ya. Nggak cuma di Indonesia aja karena tadi ya penggunaan ini kan sudah sejak lama. India juga menggunakannya dulu untuk ritual keagamaan loh di India. Ya karena tadi ya halusinasi itu kan untuk orang zaman dulu tuh menganggap sebagai hal yang nggak masuk akal ya. Kok bisa menggunakan sesuatu kemudian halusinasi? Mungkin kalau orang-orang sekarang kan bisa mempelajari itu, apa yang terjadi di MRI lah kepalanya, apa yang terjadi itu kan masih oke. Kalau orang zaman dulu kan halusinasi itu ya dekat dengan surga kali gitu ya. Makanya nama-namanya tuh ada yang sebut sebagai trompetnya angel gitu, trompetnya malaikat, kemudian devil breath gitu ya, nafasnya setan gitu ya. Nama-namanya cenderung ke arah-arah gaib-gaib gitu. Gaib ya. Ya, semoga tadi udah nanya-nanya ya ke teman-teman yang ada di Tribun. Yang pernah pakai. Yang pernah pakai ternyata nggak ada ya. Syukur juga ya, syukur nggak ada yang pakai. Makanya yang lain mungkin. Jangan sampai lah. Nanti kita dites urin sampai teman-teman repot ya. Sini mah bersih ya, clean ya. Ditanya apa-apa semuanya nggak tahu. Oke. Ya, saya masih penasarannya masalah itu deh. Kira-kira orang yang baru mengkonsumsi kecubung itu seperti apa nih secara fisiknya ya? Mungkin halusinasi setelah dia pulih, mungkin kita bisa tanya. Nah, apakah hanya dengan metode seperti itu saja atau mungkin setelah mengkonsumsi 1 menit tangan membiru kah atau mata merah ya? Secara nggak ada perubahan ya? Cuman di otak aja karena ada senyawa kimia otak yang terganggu gitu ya. Makanya kenapa yang di Kalimantan ya, boleh mungkin disebutin pada tahu ya, dibawanya ke rumah sakit jiwa karena mungkin bukan kebirunya. Kalau kebiru kan pasti ke rumah sakit umum ya. Dia ketindakan psikologisnya yang berbeda gitu. Psikisnya yang aneh gitu kan, tiba-tiba dia
nempel lah di dinding, ngapain gitu, dia Iya, iya, merasa, iya. jadi dibawanya akhirnya ke rumah sakit jiwa gitu. Ya karena memang fisiknya nggak tampak, tapi secara perilakunya berbeda. Itu sebabnya saya rasa bahwa memang obat ini atau jenis tanaman ini cocoknya dimasukkan ke psikotropika ya. Kalau psikotropika itu kan terkait psikis. Jadi sesuatu yang bisa mengubah perilaku psikis seseorang. Itu bedanya dengan narkotika. Kalau narkotika lebih ke anti nyeri gitu ya. Kalau psikotropika itu lebih ke psikis gitu. Jadi kayaknya lebih mungkin akan diarahkan ke arah psikotropika. Ya, kita tunggu aja di kolom komentar nanti. Iya ya, siapa tahu siapa yang kan ada yang pernah pakai ya. Saya enak loh gitu kan, atau campur es krim enak loh. Apa yang terjadi sih gitu ya, seneng banget kalau bisa dapat ilmu. Siapa tahu enak campur sambal mata gitu ya. Tapi saya berharap nggak jadi pada nyoba sih. Jangan ya, jangan ya. Jangan, tiba-tiba boleh juga nih saya pengen masukin kolom komen gitu. Soalnya tadi efeknya tuh nggak cuma sekedar, kalau saya rasa untuk anak-anak muda, kalau cuma sekedar halusinasi ya oke gitu. Tapi kan ini efek ke depannya ya, bahwa nggak cuma begitu asetilkolin dihambat di otak, efeknya memang halusinasi sesaat, tapi ke depannya tuh bisa penurunan daya ingat gitu. Kemudian tadi yang sistem syaraf otonom ya, jantung berdebar kencang. Kalau bronkodilatasi saya rasa bronkusnya melebar sih it's okay karena untuk nafas, tapi jantung berdebar kencang terus hipertensi itu kan bahaya. Kalau sampai tidak terkontrol bisa mengakibatkan kematian. Jadi saya harap justru nggak jadi coba-coba karena video yang ada. Apalagi daya ingat ya, anak muda mengkonsumsi ini terlalu banyak dan berlebihan. Ya bukan terlalu banyak ya, mengkonsumsi ya. Jangan mengkonsumsi ya. Jangan dikonsumsi. Masa baru 30 tahun udah pikun ya. Iya, kalau kita udah tahu itu ngaco, itu mendingan jangan coba-coba deh gitu. Karena pikir jangka panjang deh gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya kan anak-anak sekarang ya, nggak tahu sih dari zaman dulu juga saya gitu sama. Pikirannya tuh selalu pendek gitu, yang seru-seruan aja di 1-2 hari ini, tapi nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Akhirnya berakibat yang kasus yang lagi heboh ini kan 2 orang dinyatakan meninggal gitu ya. Siapa yang tahu gitu ya, dari mungkin awalnya cuma canda-canda gitu, tapi akhirnya berakibat kematian kan konyol jadi. Ya, karena generasi sekarang itu cenderung gini nggak sih? Dia senang masih muda, tapi sudah merasakan sakit-sakit orang tua gitu. Generasi jompo. Oh iya. Ya, baru tahu. Pasti update status loh. Aku ini dalam tas ini udah ada minyak kayu putih. Oh iya. Itu diekspos deh sekarang itu. Berarti coba tuh mahasiswa dicek. Coba kayaknya mahasiswa ada yang berani sama saya. Oh gitu. Berarti nggak nyambung sama masa muda saya dulu ya, kalau nyambung masa dulu. Kita pengen tetap muda terus ya, muda sampai umur berapapun. Namanya generasi jompo. Generasi jompo. Ya ada ya generasi jompo ya. Generasi jompo. Remaja jompo merasakan jadi tampak lemah gitu. Iya. Senang dianggap lemah. Senang dianggap lemah. Jangan-jangan senang dianggap atau senang cepat-cepat pikun. Mungkin ya. Saya pikir justru kalau anak muda nyobain karena pengen punya pengalaman, enggak ya? Justru pengen dianggap pikun. Biar cepat pikun kayaknya. Supaya lupa tentang masalah-masalah itu mulai kapan tuh kejadian remaja jompo itu berada? 2 tahun terakhir deh ya. Ya sampai ada tuh di daerah di Patiukur Kota Bandung itu ada tempat minuman jamu-jamuan yang dikonsep bagus deh. Ya di tembok gitu untuk generasi jompo, remaja jompo. Lucu. Harus dicobain ke sana deh. Harus bikin bisnis baru berarti. Selain apotek bisa tuh gitu kan. Jamu jamu-jamuan. Ada suka tapi ya anak-anak remaja. Saya suka sih. Ini salah satu generasi. Tapi aku nggak mau dibilang generasi jompo. Oke, baik. Ini kayaknya kecubung ini secara perilaku ya, secara reaksi dari orang yang mengkonsumsi mungkin hampir mirip kayak beberapa tahun yang lalu ada pil PCC ya, pil apa ya dulu ya, pernah dikonsumsi yang kayak zombie tiba-tiba. Beberapa tahun yang lalu ada. Saya coba bandingin dengan kecubung, dengan pil yang dulu diproduksi 5 atau 10 tahun yang lalu lah itu. Mirip-mirip nih dari reaksinya. Halusinasi juga gitu kan. Orang-orangnya pada jalan-jalan, guling-guling di tanah dan sebagainya. Nah, Teh, itu kan tadi kan ada kandungan di dalam kecubung ini yang untuk obat kimia ya, Nah, secara medisnya sendiri ya, apakah daun kecubung ini secara tunggal gitu
pernah masuk dalam mungkin resep obat atau apa? Enggak Kayaknya pernah. enggak ya? Enggak pernah. Kalaupun ini mau digunakan sebagai obat, pastinya nanti dibikin hanya untuk secara spesifik digunakan untuk sistem syaraf otonom. Jadi struktur kimianya akan dimodifikasi gitu ya, supaya dia hanya tidak sampai ke sistem syaraf pusat. Jadi bisa tuh, jadi secara farmakologi gitu ya, bisa diatur si senyawa kimianya sehingga penggunaannya hanya untuk sistem syaraf otonom. Biasanya obat antikolinergik model gini dipakainya untuk asma memang. Karena untuk jantung berdebar kencang biasanya pakai obat yang lain. Yang lain ya. Gitu. Ya kandungan lain lah ya. Atau untuk kejang gitu. Jadi apakah sering digunakan untuk obat? Ya enggak sih. Ini masih mentahan begini sih enggak ya. Biasanya ada modifikasi tertentu sehingga senyawa kimia tertentu saja dengan spesifikasi tertentu dengan ya hanya bekerja pada satu reseptor saja, jangan terlalu besar gitu. Sekali lagi, jadi kalau obat itu sebaiknya tidak dibuat spesifik. Tidak dibuat terlalu banyak, bekerja di banyak tempat. Akibatnya kalau bekerja di banyak tempat efek sampingnya tinggi. Jadi kalau dia cuma bisa kerja di paru-paru ya di paru-paru aja. Jangan kita buat di mana-mana supaya efek samping pun yang terjadi hanya untuk paru-paru. Karena kan obat dasarnya tadi adalah racun. Nah, ini sebenarnya obat nih, tapi dalam dosis besar racun gitu. Nah, karena tidak dikendalikan dosisnya, maka saya bisa bilang bahwa kecubung adalah racun. Ya, kalau dalam dosis kecil bisa jadi saya bilang kecubung adalah obat. Tapi karena dia tidak dikendalikan, kita bisa makan berapa buah gitu ya. Karena tanamannya juga liar ya. Ya, maka itu disebut sebagai racun gitu. Ya, sering terjadi intoksikasi istilahnya begitu ya karena kecubung. Di kampus Universitas Santo Borromeus nih, yang mahasiswa yang bisa untuk mendalami ini di fakultas apa sebenarnya? Biasanya kalau farmasi itu modelnya macam-macam nih, Kang. Ada yang ngurusin bahan alam. Termasuk kayak gini nih bahan alam tuh jadi mengekstrak, mencari tahu komposisi di dalamnya. Ada juga yang terkait pelayanan, langsung ke rumah sakit gitu. Dia belajar tentang bagaimana pelayanan di rumah sakit. Ada juga yang produksi obat langsung. Jadi kalau produksi obat langsung dari senyawa kimia. Jadi emang 3 bagian di farmasi itu dipecah jadi 3 biasanya. Di pelayanan, biasanya farmasi rumah sakit, farmakologi itu pelayanan. Kemudian ada di bahan alam, farmakognosi namanya, sama di produksi teknologi. Nah, ini adalah bagian yang farmakognosi. Yang mempelajari tentang tanaman, kemudian nanti diekstrak. Setelah diekstrak nanti sama dia dicari komponen di dalamnya tuh ada apa gitu, di screening gitu ya, di screening fitokimia, diperiksa ada apa di dalamnya. Kemudian bahkan kita bisa periksa kadarnya, ada berapa kadar di dalam ekstrak tersebut. Sekarang sih alat-alat udah modern ya. Ekstraknya itu apa komposisinya, ada apa di dalamnya, makanya sampai bisa menyatakan itu ada alkalotropan. Itu karena ada instrumennya, spektro gitu ya. Kemudian juga bisa melihat kadarnya berapa. Semua ada di sana ya, di kampus ya. Jadi boleh sih teman-teman kalau mau boleh juga ya. Kalau mau kuliah di D3 Farmasi, ya di S1 Farmasi juga bisa. Tapi saya sih kalau di Borromeus di D3 Farmasi. D3 ya. Langsung kerja kalau D3 Farmasi. Masuk. Nih, yang terakhir nih, Teh. Mungkin butuh penekanan lagi ya kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, Tribuners yang menyaksikan tayangan ini supaya paham nih. Ini bukan tanaman liar yang penggunaannya juga secara liar. Kita maksudnya sebebas seenak saya aja gitu kan. Apa nih pesan-pesan kepada masyarakat mungkin yang terpikir setelah tayangan ini, wah gue kayaknya harus konsumsi nih. Supaya kita patahkan nih pemikiran-pemikiran ini nih. Gue takut nih jadinya nih setelah tayangan ini orang-orang pada coba-coba karena tidak ketergantungan dan sebagainya, tapi akhirnya tadi di ujung bisa menyebabkan kematian juga seperti itu. Silakan. Ya, mungkin usia saya dengan teman-teman udah gapnya udah jauh ya, karena tadi cerita tentang generasi jompo juga jadi nggak nyambung gitu. Jadi saya kurang bisa menyelami apa pemikiran teman-teman Tribuners yang masih muda tentang keinginan untuk menggunakan lagi setelah tahu gitu. Kalau karena saya di usia sekarang kalau ngedengar informasi bahwa oh ini bahaya,
itu pasti langsung di otak saya jangan dipakai. Jangan dipakai. Tapi kalau ada mungkin beberapa generasi yang berpikir, oh ini bahaya yuk kita pakai gitu ya. Itu jujurnya saya nggak kebayang kalau ada yang seperti itu. Kayaknya sih mestinya tobat aja deh. Tobat gitu aja. Ya. Jadi kalau perbanyak sekolah deh ya. Iya, perbanyak sekolah. Jadi kalau udah dengar bahwa ada sesuatu yang membahayakan gitu ya, jangan nyebrang sembarangan karena bahaya. Udah tahu itu bahaya, ya jangan dicoba gitu aja sih. Sesederhana itu gitu ya. Itu ya. Tapi kalau misalnya enggak, justru saya senang menantang maut. Ya susah gitu, jadi agak susah kalau memang ada hobi untuk menantang maut, jadi agak susah untuk diceritakan bagaimana gitu. Itu aja kayaknya sederhana ya. Oke. Ya, jadi itu di mabuk kecubung itu nggak seindah di mabuk cinta lah ya. Iya, nggak juga ya. Enggak ya. Ya mabuk cinta juga kayaknya ketergantungan nggak sih? Ketergantungan sih. Iya, mendingan mabuk cinta deh. Bisa mematikan juga sih kayaknya. Ya, kalau diputusin kan banyak tuh kasus ya. Diputusin. Jangan-jangan lebih dikit kecubung yang menyebabkan kematian dari putus cinta. Jangan banyak ya, jangan. Ya, banyak orang depresi karena putus cinta, mabuk cinta itu ya banyak lah pokoknya. Pokoknya intinya jangan mabuk. Ya. Intinya jangan mabuk. Kayaknya di pertemuan sebelumnya pernah saya bilang kalau bisa jangan ketergantungan terhadap apapun. Ya. Jadi pribadi yang bebas kecuali ketergantungan terhadap Tuhan. Asik. Oke gitu. Siap ya. Artinya mabuk itu kan artinya kalau mabuk sampai mabuk itu artinya ada yang berlebih. Ada yang berlebih. Adiksi ya. Akhirnya ada racunnya di situ akan mengendap jadi racun dan sebagainya ya. Oke, itu tadi ya Tribuners untuk perbincangan saya dengan Teh Mercy, dosen dari Universitas Santo Borromeus terkait dengan fenomena yang lagi viral nih. Padahal sebelum-sebelumnya sudah viral tentang daun kecubung. Intinya jangan coba-coba, ini sudah dilarang dan banyak dampak negatifnya. Bahkan bisa menyebabkan sampai kepada kematian. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih, Teh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.